Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik, di sini saya akan sedikit share tentang bagaimana cara beriklan di Shopee agar tidak boncos untuk menaikkan konversi. Di sini saya menggunakan smartphone tanpa pakai PC ya. Langsung aja sekarang kita masuk ke Google Chrome atau browser yang lain bisa. Kita akses halaman seller Shopee-nya. Di seller.shopee.co.id. Tunggu sebentar. Nah, di sini berhubung saya sudah login, jadi tidak perlu memasukkan email dan kata sandi Shopee ya. Kalau bagi teman-teman yang belum masuk di Chrome, silakan bisa nanti sebelum masuk ke halaman awal seller Shopee nanti diminta untuk memasukkan sandi dan email terlebih dahulu. Baik, langsung ke tutorialnya. Kita akses ke iklan Shopee. Iklan Shopee itu adanya di sini ya. Iklan Shopee. Nah, klik masuk ke iklan Shopee. Nah, sedikit berbagi, ini data iklan saya selama coba kita lihat di hari kemarin ya. Kemarin saya tidak ada penjualan di iklan. Coba kita akses ke 1 minggu terakhir. 1 minggu terakhir saya mendapatkan dilihat 1000 dilihat, jumlah klik 457, presentasi kliknya 4,17, cukup bagus ya teman-teman. Dan pesanan saya mendapatkan 9 pesanan dengan 26 produk terjual. Jadi biaya iklan 57.900. Pendapatan dari iklan itu 1,8 juta. Ini dalam kurun waktu 1 minggu ya. Kalau kita lihat dalam kurun waktu 1 bulan, biaya iklan saya 250.000 dibulatkan. Penghasilan dari iklan 4.600.000 rupiah. Produk yang saya jual di sini produk buku ya, dan kitab-kitab agama. Baik, kita mulai cara setting iklan agar tidak boncos. Buat iklan baru, nah di sini bebas. Kita mau ambil iklan di iklan pencarian atau di iklan produk serupa, tapi saya lebih suka iklan di pencarian. Oke, kita setting di iklan pencarian. Di sini kita masukkan produk yang akan diiklankan. Biasanya yang saya iklankan itu adalah produk yang sudah mendapatkan penjualan. Bagi teman-teman yang tokonya baru belum mendapatkan penjualan, silakan bisa iklankan produk yang menurut riset produk tersebut banyak dicari. Sini saya iklankan produk yang sudah mendapatkan penjualan. Salah. Penjualannya. Nah, coba saya iklankan di ya ini ya, kitab dakwah utama. Ini saya berhubung yang dijualnya adalah produk kitab.
Oke. Kita nonaktifkan opsi pilih otomatis supaya iklan kita tidak berjalan secara otomatis sesuai bid yang ditentukan Shopee. Kalau saya biasanya modal saya tentukan. Jadi saya biasanya menentukan untuk setiap harinya itu iklan saya tidak melebihi Rp2.500 supaya untuk mengantisipasi biaya iklan boncos tanpa ada penjualan di produk yang baru diiklankan. Oke, setelah itu kita tambahkan rekomendasi kata kunci. Kita hapus dulu, biasanya kata kunci rekomendasi dari Shopee itu kurang spesifik, sedangkan kita mencari pengunjung yang spesifik gitu. Jadi kita hapus saja rekomendasi kata kunci dari Shopee. Kita masukkan kata kunci yang sesuai dengan produk yang kita jual. Contoh di sini saya menjual kitab dakwah utama. Nah, kitab dakwah utama. Di sini sayangnya pencariannya hanya 92. Ya, saya tambahkan saja. Coba kita masukkan kitab dakwah utama. Nah, kata kunci dakwah utama hanya ada 68 pencarian dalam 1 bulan terakhir. Ya, tidak apalah, kita masukkan. Nah, saya rasa cukup ya. Atau kalau mau ditambahkan silahkan ditambahkan sebanyak mungkin selagi kata kunci itu ada hubungannya dengan produk yang kita jual. Nah, saran dari saya dalam pemilihan kata kunci itu kita cari volume yang lumayan banyak dengan persaingan yang rendah. Bagaimana cara menentukan kata kunci dengan persaingan yang rendah di iklan ya, bukan di SEO? Kita secara sederhananya kita bisa lihat di harga rekomendasinya. Jika di harga rekomendasinya itu lumayan mahal seperti ya di sini di Filsafat, kata kunci Filsafat ini lumayan banyak, ada 1948 pencarian. Hanya saja harga rekomendasi dari Shopee-nya itu 8.797. Nah, ini bagi saya cukup ketat karena orang berani membayar Rp8.000 untuk kata kunci ini. Kalau kita pemain baru, saya kurang merekomendasikan memilih kata kunci ini karena dipastikan persaingan di kata kunci itu sangat ketat. Jadi usahakan cari volumenya banyak, volume pencariannya banyak, harga rekomendasinya rendah. Itu menunjukkan bahwa kata kunci itu tidak memiliki persaingan yang cukup berat begitu. Baik, di sini selanjutnya saya biasanya menggunakan bid dengan harga terendah Rp200. Jadi saya jarang mengikuti rekomendasi dari Shopee ya. Nah, setelah itu kita set tipe pencocokannya. Pencocokan silakan bagi produk yang lumayan memiliki kata kunci yang banyak. Itu ya bisa di-set di luas untuk nantinya ketika iklan sudah dijalankan kita bisa ambil term reportnya, kita bisa ambil laporan pencariannya supaya nanti kita bisa cari ide-ide kata kunci lain yang sekiranya sesuai dengan produk yang kita jual gitu. Nah, di sini saya pilih kata kunci spesifik aja karena pencarian di produk saya ini lumayan sedikit, jadi saya rasa dengan kata kunci spesifik produk saya sudah lumayan gitu. Setidaknya ada pengunjung ke toko saya. Kelebihan dari tipe pencocokan spesifik itu sendiri yaitu fokus ke peningkatan konversi, bukan peningkatan pengunjungan.
Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan lebih banyak pengunjung, saya sarankan gunakan tipe pencocokan luas. Bagi teman-teman yang sudah masuk ke level peningkatan konversi, itu saya sarankan menggunakan tipe pencocokan spesifik, supaya pengunjung yang datang ke toko kita itu memang orang-orang yang betul-betul mencari dengan kata kunci yang kita gunakan. Itu tandanya berarti orang yang menggunakan kata kunci itu memang dipastikan 75% dia akan membeli produk yang kita jual. Makanya di sini saya lebih merekomendasikan menggunakan kata kunci dengan pencocokan spesifik. Akan tetapi bagi toko yang masih kekurangan pengunjung itu bisa menggunakan pencocokan luas supaya lebih dulu mendatangkan kunjungan. Karena logikanya penjualan itu terjadi dari kunjungan. Bagaimana ada penjualan jika kunjungan pun tidak dihasilkan? Lanjut, kita konfirmasi dan tambahkan kata kunci. Nah, sini sudah selesai. Periode biasanya saya tanpa batas waktu, jadi saya jalankan iklan terus menerus tanpa batas. Jadi ketika saldo iklan saya habis, saya top up. Itu ya. Dawat utama kualitas pencariannya hanya 68 dan 92 dengan pencocokan spesifik. Bid harga terendah ya. Aktifkan. Coba iklan pencarian toko untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan toko. Tidak ya, saya tidak menggunakan iklan ini. Oke. Sudah selesai, tinggal kita pantau performa iklan kita ini ya. Apakah menghasilkan, apakah justru membuat boncos? Saya rasa ini tidak akan membuat boncos karena sudah dimaksimalkan dari mulai modal tidak melebihi 2.500 dengan pencocokan spesifik. Tentunya kekurangan dari pencocokan spesifik itu lebih sedikit mendapatkan jumlah klik yang nantinya yang berarti jumlah pengunjung pun tidak begitu banyak dibanding dengan pencocokan luas. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel saya terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.